Mohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua bagaimana mendidik anak-anak, mendidik murid, mendidik generasi dengan pola Al-Fatihah. Ya, pola Al-Fatihah, Fatihah sama kita ketahui Bapak Ibu, itu adalah pembukaan dari Al-Quran. Ada juga ulama mengatakan umul Quran, ibunya Al-Quran, karena Al-Quran yang 30 juz itu semuanya tersaring intipatinya menjadi surat Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan itu. Jadi ada ulama Bapak Ibu yang mempelajari ayat demi ayat di surat Al-Fatihah, kemudian dihubungkannya dengan cara mendidik anak. Maka kami ingin menyampaikan ini karena mudah kita ingat Bapak Ibu. Kenapa mudah kita ingat? Karena kita hafal ayat demi ayatnya. Tidak ada di antara kita yang tidak hafal surat Al-Fatihah dan diyakinkan pula kita paham mengerti artinya. Bagaimana pula cara pulang mendidik anak dengan Al-Fatihah Bapak Ibu? Kita mulai dengan pertama tentu Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata ulama itu? Maka didiklah anak kita dengan Allah, dengan mengikuti Allah, dengan ikut cara Allah dan karena Allah. Nanti yang Bismillah. Siapa kita didik anak kita dengan mengikutkan Allah, dengan cara Allah dan karena Allah. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang baik, anak yang ikut aturan Allah, karena dia dididik dengan cara yang Allah berikan informasinya dalam Al-Quran. Jadi anak itu bukan niatnya untuk anak dunia, tapi anak dunia dan akhirat. Bukan untuk mengharapkan balasan. Jadi kami katakan seperti itu Bapak Ibu, penting ini karena banyak orang tua yang sedih, yang panik karena saya juga sebulan tidak menelpon. Karena anak 15 hari tidak datang berkunjung. Jangan seperti itu. Kenapa kita menjadi anak? Karena Allah. Bukan mengharapkan balas budi dari anak. Bukan untuk menjaga kita ketika tua. Bukan untuk merawat kita ketika sakit. Bukan untuk itu Bapak. Kenapa? Kita mendidiknya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Didik anak kita dengan rasa syukur. Betul-betul ketika lahir itu kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang yang Allah berikan amanah anak, dan ketika kita diberi amanah anak, akhirnya itu semua segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita Bapak Ibu, hati kita akan tenang apabila benar-benar kita rasakan anak ini bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun yang kita dapatkan, betul-betul kita terima 100%, betul-betul ridho Bapak Ibu. Kita ini anak laki-laki, air berbuat. Kita ingin anak kita hidungnya seperti ini, warnanya seperti ini, rambutnya seperti ini, rupanya tidak seperti itu. Kita mau seperti ini, yang Allah berikan seperti itu. Ada yang kedua kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Ketika kita bersyukur Bapak Ibu, ya Allah mengatakan tambah nikmatnya. Ketika kita bersyukur, ya anak kita apa warna kulitnya, kemudian bentuk hidungnya, bentuk kakinya, tinggi pendeknya, maka Allah berikan nikmat kita punya anak itu Bapak Ibu. Jangan pernah kita menyesali ada kekurangan dari anak itu yang kita tidak syukuri Bapak Ibu. Jadi pertama yang diberikan Allah, kita terima apa adanya anak kita itu Bapak Ibu. Yang ketiga apa Bu? Ar-Rahman
Ya Rahim. Kita didik anak kita dengan penuh kasih sayang. Ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Ini konsep Bapak Ibu, siapapun menyayangi siapapun kita, Allah pun akan menyayangi kita. Allah akan menyuruh hati orang lain untuk menyayangi kita. Maka didiklah anak kita dengan penuh kasih sayang Bapak Ibu. Sering kami katakan jika anak kita kecil, kita lalai, kita sibuk, kita tumbuh dewasa. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka dapat pergaulan di luar yang rusak sehingga dia rusak Bapak Ibu. Ketika anak kita rusak, kita pun membencinya. Kita pun mengusirnya. Bahkan ada yang mengatakan tidak diakui sebagai anak. Padahal pandangannya seperti itu ulah kita lalai dari kecil. Padahal tanya ayo anak punya kecil atau apa-apa. Coba malah tidak semangat mendidiknya doang. Aduh malih awak kita misalnya kan tadi itulah pada Rasulullah kadang apa dia nak pulang dari marah. Lalu rusaknya dia awak mengawalnya. Atau lalu rusaknya awak marah gua usia ini begitu tak jadi tu. Mendidiknya lah salah, kadang menjahit misalnya kan usia ini begitu. Tetap didik dia dengan kasih sayang, tetap kita ingatkan dia, tapi jangan lupa dengan pola kasih sayang. Maaflah lupa anak awak, jahai anak awak, begal anak awaknya sampai kita pun tetap sayang dengan Bapak Ibu. Nah, itu penting untuk Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat apa? Mari yaumidin. Didik anak kita dengan orientasi akhirat. Karena Allah itu menguasai hari kemudian. Hari kemudian apa? Hari setelah kematian kita. Kalau Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan diberikan dengan sempurna balasannya di hari kiamat. Ini diperhatikan. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, anak kita kalau sudah dijauhkan dari api neraka, wa dukhulul jannah, anak kita masuk surga, faqad faza, maka dialah orang yang beruntung. Jadi kalau kita beruntung mendidik anak kita, tandanya anak kita selamat dari api neraka dan masuk dalam surga. Itu Bapak Ibu ya. Bila ibu berhasil mendidik anak, apabila anak itu terhindar dari api neraka. Karena Allah ini ku anak aku anfusakum wa alaikum nara. Peliharalah anakku dari neraka. Biarlah anak sarjananya, biarlah anak pengusahanya, biarlah anak pejabatnya yang penting selamat dari neraka. Karena kalau pengusahanya, pejabatnya selamat dari neraka itu lebih bagus. Kemudian yang kelima, yang anak kedua, yang anak sa'id. Dan didiklah anak kita dengan ibadah. Karena ia akan kudu kepada engkau kami beribadah, dan kepada engkau kami minta tolong. Ajarnya dengan ajar ibadahnya, ajarnya pada Allah Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ihdinas siratal mustaqim, ajar anak istiqomah dan disiplin di jalan yang benar. Ialah salat, disiplin salat, tilawah Quran, disiplin baca Quran dalam infak, disiplin bermayyikat. Kemudian yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ingin anak kita itu seperti orang yang telah dapat nikmat. Siapa orang dapat nikmat? Orang beriman, para rasul. Ikuti jalan orang beriman dan para rasul. Bukan seperti orang dimurkai, dan juga bukan seperti orang terdidik anak kita dengan akhlak orang yang beriman, bukan akhlak orang yang dimurkai oleh Allah. Itu Bapak Ibu, luar biasa pola pendidikan ala Al-Fatihah ini. Rasakanlah, resakilah, dan terapkanlah untuk anak kita. Kalau anak kita layaknya cucu kita layaknya cicit kita. Saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.